Ada enggak kehendak Bapak agar kita makan babi? Ada enggak kehendak Bapak agar kita menyembah Yesus? Enggak ada kehendak Bapak itu. Jadi dengan kata lain, saya mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kemudian beliau nikah denganku, aku nikahkan diriku dengan Bril dengan seperangkap sendal jepit yang kiri semua, sah karena Allah. Nah, kan gitu. Lalu kemudian menikah kita, anak kita besar. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Namanya, taruhlah misalnya nama sepatu, anak kita. sepatu bang, sepatu namanya. Bukan. Nama anak kita adalah Muhammad Peter. Muhammad Peter, bangun. Iya ayah, sholat subuh yuk. Begitu anak kita bangun, saya di depan, emaknya kemudian di situ berdampingan dengan anaknya yang masih kecil. Lalu kita kemudian memuji Allah. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku dan istriku dan anak-anakku memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan juga jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani, dan orang yang zalim di antara mereka, yaitu Kristen. Itu doa kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita masuk ke gereja, sementara apa yang kita lakukan di situ? Kita sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Anak kita sunat. Galatia 2 nomor 21. Yesus sunat. Puasa. Yesus puasa. Yesus syahadat. Syahadat. Semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah buah-buah dari pengajaran Yesus alaihi salam. Nah, ke gereja. Ngapain ke gereja hari Minggu? Siapa yang disembah di sana? Yesus. Alamak. Sebenarnya yang kita sembah di gereja, kalau kita ke gereja itu bukan Yesus. Yang kita sembah di gereja itu adalah Dewa Horus dalam nama Yesus. Karena Yesus yang asli mengajarkan ibadah Sabtu, menyembah kepada Elohim. Elohim itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub, pencipta alam semesta. Nah, kalau kita jadi Kristen, seketika kita melantik si Kristus ini menjadi Tuhan. Sementara Kristus yang asli ketika datang sibuk mengajar muridnya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha. Tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, nggak ada itu. Nah, inilah kemudian sekali lagi saya katakan, Bang Sumat terjun ke dunia apologet bukan karena benci kepada saudara Kristen. Wallahi, saya punya kakak angkat yang sangat saya sayangi sampai hari ini. Kalau saya jumpa, saya peluk, saya ciumi, saya menangis. Ya, karena sangat-sangat sayang sama beliau. Kemudian datangnya saya, hadirnya saya di tengah-tengah saudara-saudara, itu murni karena kecintaan, cinta terhadap Islam, cinta terhadap orang-orang Kristen yang ya siang malam kemudian mereka beribadah, melakukan prosesi ibadah, tapi tak ada landasan dasar firman Tuhannya, itu nggak ada. Hanya doktrin dari barat semata-mata. Nah, oleh karena itu saya terpanggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka orang-orang Kristen ini kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Wabil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ya, itu yang saya lakukan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, saya harus keras. Nah, orang-orang zalim ini sudah tahu salah, ngotot. Sudah tahu sesat, ngotot. Contoh misalnya, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Orang Kristen kalau ditanya, siapa yang memerintahkan kalian beribadah menyembah Yesus? Tak akan pernah ada yang bisa menunjukkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, tidak akan pernah ada. Nah, itulah fakta real, bahwasanya prosesi keagamaan yang ada di Kristen tidak diperkuat oleh dalil dan perintah. Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi, tidak ada pengasahan dari Yesus. Kalau Islam Nabi Muhammad yang mengajarkan. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen, siapa yang ngajari Kristen? Nggak ada, kecuali Paulus. Inilah mungkin
yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada beliau. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran atau renungan kemudian ke depannya untuk memilih mana jalan yang sesungguhnya diridai dari pencipta langit dan bumi. Demikian. Selamat pagi. Nah, inilah Brili. Ini contoh Brili. Nah, ini Brili. Ini contoh nih. Nah, ini. Ini contohnya ini. Ah, inilah. Selamat pagi Muslim. Ah, tengok. Padahal di sini sore, dia di Indonesia nih, sore di sini. Dia pagi kan udah gila kan? Ah, pagi katanya. Padahal di sini udah sore, udah mau malam pun di sini. Dia pagi. Kayak gini lah. Zuma, kau bilang Yahudi sesat, tapi kau samakan akidahnya sama Islam. Kau samakan Zuma. Kau bilang Yahudi sesat, kok Tuhannya kau samakan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Anda paham? Anda ngerti? Anda paham? Anda ngerti? Jangan mute lah Kance. Anda paham? Anda ngerti? Ya kau jelaskan. Anda ngerti? Gimana? Anda paham? Anda paham? Anda ngerti? Ya coba dijelaskan. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan dalam setiap salatnya umat Islam itu memberkati keturunan Abraham alaihissalam. Abraham alaihissalam keturunannya kemudian ada dari Yahudi, ada dari Nasara. Makanya dikatakan siapapun yang beriman kepada Allah, dari Yahudi, dari Nasara, dari Sabi'in, Allah tidak merugikan kepada mereka sedikit pun. Jadi itu kaidah dalam Islam. Itu iya, kaidah. Jadi Yahud itu keturunan Ibrahim. La haula wala quwata illa billah. Lalu Yahud siapa lagi yang disebut Ibrahim. Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Ketika yang kemudian Al-Quran mengatakan wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ana Allah. Ya, itu tidak semua Yahudi mengatakan itu. Tahu saya tahu. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, di antara mereka ada yang ingkar kepada Allah, di antara mereka ada yang kemudian ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Namun sebelumnya apa kata Allah? Siapa yang mereka walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil orang-orang Bani Israil wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Memang ada kaidah kepada siapa yang kemudian Allah mengatakan itu Bani Israil, Yahudi itu millah. Tunggu, jangan Anda kemudian lari ke sana. Tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Bani Israil itu adalah anak-anak Nabi Yakub yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang mendapatkan petunjuk kemudian dari Allah, mereka lah yang tadinya Allah mengatakan inni ma'akum. Apakah Anda tidak pernah membaca dalam Al-Quranul Karim bahwa orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, siapapun, nah tuh, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun di antara mereka, artinya Muslim, siapapun yang beriman pada Allah itu Muslim. Nah, sekarang ada nggak orang Yahudi yang Nasrani? Disebut gak orang Yahudi di situ? Saat orang Yahudi beriman pada Allah itu Muslim. Itu pintar. Nah itu pintar. Yahud itu
Yahud itu bukan berarti kaum, tetapi milah. orang Yahudi, ketika orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Allah, memang betul mereka Muslim. Sama enggak Tuhannya? Ku tanya dulu samamu. Orang Yahudi yang Muslim, sama enggak Tuhannya dengan umat Islam? Sama enggak? Orang Sama Yahudi yang sudah Yang Muslim. mualaf disebut Muslim. Sama enggak? Saat Ya, itu dia kan Muslim pintar. itu Allah. Tetapi saat dia bermilah Yahud berbeda Tuhannya. Oh, salah. Yang Salah disembah Anda, salah, berbeda. Salah Anda, salah. Ada enggak dalilnya siapapun yang orang-orang kafir yang beriman kepada Allah? Ada enggak dalil seperti itu? Enggak ada. Main Nggak ada mute perintah kalian. seperti itu. Kok Ada main enggak di situ? mute? Kok main Di ayat mute? itu ada enggak? Orang-orang kafir yang beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Ada enggak kayak gitu dalilnya? Enggak ada. Tapi Karena yang orang-orang dikatakan Yahudi yang kepada Allah. beriman itu Muslim. Lah, kenapa orang Yahudi kemudian diselamatkan? Siapapun yang beriman di antara orang Yahudi. Ayo. Yang bermualaf, yang bermuslim itu Bermualaf. yang diselamat. Bermualaf. Nenek Bukannya moyang orang Yahudi yang itu mualaf. sendiri. Di mana? Di mana dalilnya yang bermualaf? Di mana dalilnya? Nah, di Yahudi yang Al-Baqarah bermualaf. 62 ya, di Oke, Al-Baqarah kita bacakan, 62 kita bacakan. itu. Oke. Kita bacakan Al-Baqarah ayat 62. Kita bacakan kemudian dalilnya. Ada enggak di situ dikatakan bermualaf? Kalau tidak ada berarti Anda itu adalah aneh. Saat dia Bismillahirrahmanirrahim. beriman. Innal ladina boleh, amanu boleh. wal ladina hadu. Orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi itu disetarakan di situ, tuyul. Tidak ada orang kafir disebutkan di sana. Orang beriman, orang Yahudi, wan Nasara, was-sabiin, man amana billah. Siapapun di antara kelompok yang disebutkan ini beriman kepada Allah, apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang selamat yang tidak dirugikan. Kamu menyetarakan mereka dengan orang kafir, itu namanya bahlul. Oh jelas, Orang-orang jadi berbeda. beriman. Berbeda kita. Orang-orang dengar, orang-orang beriman, lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wasabiin, man amana billah wal yaumil akhir, wa amal, dikatakan oleh Allah, wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim. Mana kata muslimnya di situ? Mana kata muslimnya? Di ayat oleh Allah. Di ayat itu Dibalut oleh Allah dengan kata man amana billah. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ada enggak kata kafir? Aduh, jangan main. Ya ayyuhal kafirun. Ada enggak? Ada enggak seruan kepada orang kafir? Siapapun di antara orang-orang kafir yang beriman kepada Allah. Hah? Ada? Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya kafir. Tapi kalau Yahudi itu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Itulah kamu kesesatan berpikir. Dengan mute Kebencianmu terhadap diskusi. Kebencianmu terhadap Yahudi itu takut kalian dibantah. Itu tanpa alasan tuh. Al-Quran sendiri yang mengatakan ayat yang kau bawakan itu mengatakan. Nah ini dayang-dayang. Walladzina hadu Dayang-dayangmu kok mute? Kutanya dulu samamu. Kenapa Yahudi dan Nasara dan orang beriman? Jangan curhat. Kenapa di mute? Kenapa? Coba, kenapa orang beriman disetarakan dengan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabiin dan di situ tidak disuruh kafir? Kenapa? Longor. Ini orang-orangnya Tristan ini benci kali kepada orang Yahudi. Sementara Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim mengatakan, ini ma'akum. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Aku benci kali kau. Sama seperti orang kafir. Kita nggak boleh membenci orang kafir itu. Selama orang kafir, orang Kristen itu tidak memerangi kita. Siapapun dari antara orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad, maka jatuhnya statusnya memang Muslim, tuyul. Kamu itu karena kebencianmu terhadap orang-orang Yahudi, entah apa-apanya kau itu.
benci kali sama orang Yahudi. Kau punya rekan bisnis yang ngutangin kamu sampai kamu nggak bisa bayar, Dalam Quran. sampai kau benci. Apa? Kenapa dalam Al-Quran? Kenapa apa? dalam Al-Quran? Bujang lapet. Kau kalau diskusi tunggu dulu, diam kau. Oke, kau udah kalau nggak menurut kau, hak cuy buka mulut kau. Cuy. Nah itu mah kau, mampus kau kan, mati kau. Kau pikir, nggak aku minta ludahin kau, kita tahu kau. Nggak bagus. Jangan bang. Enggak. Nggak boleh. Jadi dia, Nggak boleh jadi kita dia apa, Bang? meludahi sebenci apapun. Jangan dengarkan saya dulu. Nggak boleh kita meludahi. Meskipun kita itu sebenci apapun sama lawan diskusi itu kita nggak boleh. Kecuali campur dahak. Kalau cuma ludah itu nggak boleh. Pamali kata orang. Pamali, benar coba diulang Bang Benar. Tahap pamali. Enggak. Ini Komal bukan ternak kandang babi. Kau bicara satu-satu. Jadi gimana mau di-mute? Bagaimana orang mau mendengar? Longor. Gitu kalau diskusi. Kalau Bang cuma bicara, kau bicara, siapa yang mau didengar? Makanya kau di-mute. Bujang juga kau memang. Enggak dulu aja lah kau. Diskusi satu bicaranya. Berdebat boleh, tapi tetap ganti-gantian berbicara. Berdebat tuh gitu. Ini enggak dua-dua bicara kau. Di-mute lah kau. Brili. Jadi ada keadaan. Silakan, Bang. Iya Bang Blender. Iya, Lanjut. ada keadaan orang-orang yang hanya benci kepada Bang Suma, membutakan dirinya untuk kemudian memahami keadaan umat terdahulu. Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada keadaan Allah menyerukan mereka ahli kitab itu mencampur adukkan. Nah sekarang kalau anda beriman kepada Quran, ini utamanya yang pembenci-pembenci Bang Suma. Kalau anda beriman kepada Al-Quran, berarti anda harus beriman adanya kitab yang isinya itu dicampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan mereka. Keadaan ini harus terjadi. Kalau tidak, anda menggugurkan kebenaran Quran. Nah sekarang posisi kitab yang dicampur adukkan itu anda harus akui ada. Mana itu? Jadi anda tidak boleh mutlak membenci secara hakiki kepada orang-orang di luar Islam. Nggak boleh. Al-Quranul Karim Nabi Muhammad SAW ketika datang, apa tita yang dibawa kemudian? Apa pengajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa ketika datang kemudian diutus di tengah-tengah di tengah-tengah manusia, termasuk kepada Bani Israel? Bukankah Allah mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan? Nah, mana kitab itu? Mana kitab itu? Harus ada dong. Jadi jangan anda itu karena benci kepada Bang Suma, anda membatalkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah menjelaskan isi kitab dari kitab yang mereka sembunyikan sebagian. Jadi gimana ya? Jangankan anda benci kepada saya, maka selama-lamanya anda benci kepada umat terdahulu. Cuman kita tidak bisa kemudian berkiblat kepada mereka. Enggak. Al-Quran sudah sempurna. Jadi biarkanlah kemudian pola hidup kita ini bertetangga dengan orang-orang yang beda akidah. Kan membabi buta membenci orang. Seakan-akan anda itu benci kali sama Yahudi. Oke. Ya. Alhamdulillah jumpa lagi, rindu saya dengan Bang Zumani juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kerinduan saya tadi sudah alhamdulillah sudah terhapus mendengarkan Ucok yang bercabang. Oh nggak ada bercabang ya Ucok tadi ya. Iya. Udah lama nggak bersua. Ya Ustaz Arif juga sini, Ustaz Arif. Ustaz Arif juga. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Ya ini tidurnya tidur nih. Ustaz Arif. Woi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oh iya. Oke, baru bisa apa tadi? Assalamualaikum. Lanjut. Yuk, oke. Viro. Oh, Kristen.
Kristen lah. Oh iya iya. Silakan. Ada yang terbang gitu. Pasti Kenapa selalu kalian di pasar ya kalau diskusi ya? Cemana gitu, bising gitu. Bang Blender, izin dulu ya. Gimana ini? Papi, aku izin dulu sama Papi Zuma. Aku turun dulu ya, mau beli Papi? makan siang. Papi Iya. cuma. Aduh. Papi Zuma. Papi. Aduh. Kepikiran kali ya. Iya, Aku mau beli Mami. makan siang agak jauh dari kosi. Nanti aku DM Papi. Iya. Iya, nanti kalau sampai di Jakarta informasikan ya. Iya. Nanti aku DM ya. Nanti kalau kamu sudah ada di Jakarta ya. Ya, baik. Iya, Mami. Mati mija, balas ya anak. Oh, bahaya ini. Masalah. Bahaya ini, Grundo. Bahaya ini. bawa ke Bandung aja Gurunda, nanti kita karungin. Papi dia bilang. Bang Blender. Kita bawa ke lebih panjang aja, kita karungin. Tapi kalau aku mau ketemu Papi Zuma, yang lain nggak boleh pada ikut. Wah, ngatur Bang Blender. Hanya kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kami doakan Brili mendapat hidayah dari Allah ya. Oke? Itu pertama kami doakan dulu. Amin. Alright? Ya, itu yang kami upayakan, kami doakan. Semoga Brili dapat hidayah. Oke? Amin. Nah, lihat tuh. Aku Lihat tuh. pergi makan siang dulu ya. Hah? Sih, ya. Bye Papi Zuma. Ya Allah ya Karim. Ganteng kali Bang. Ganteng. Lapar aku dari tadi. Dengar suara Papi Zuma, aku langsung aku mendadak lapar. Padahal Ini- aku dari kemarin. Ini kalau lagi pakai hijab nggak ini nafsu makan. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Suruh Iya, skor kemarin blender, kalau coba, pakai Len. hijab ini Bang hijab. Blender. Kemarin udah pakai hijab dia? Udah pakai hijab dari kemarin? Skor KTP. Ada keser KTP. Iya, udah pakai hijab kemarin dia, ada hijabnya. Mam Brili janganlah nanti jadi Diam dulu, Piro. Diam dulu, Piro. Udah tim lagi. Ajo Pansa kalau nggak dapetin Gurunda, ada adiknya, tenang. Kalau nggak ke Jakarta, ke Bandung aja mampir ya. itu kau dijadikan istri-istri kayak Bang Zuma itu. Udah panas Oten. Sudah dibahas dari tadi, sudah dibahas. Aduh, gelisah Oten gelisah. Bisa. Apa? Soalnya Bang Zuma nggak bisa bantat. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah lagi bahas itu, ini lagi Apa bahas ini? si Jo Pansa mau ke Jakarta. Apa kau ini panas sekali? Nanti jadikan istri-istri kamu di situ. Aduh. Ngatur. Ya lanjut ke Jo Pansa. Bang Zuma, nggak mau bahas lagi 1 Tesalonika 4 ayat 4? Aduh, Mak. Kabur dia. Kabur. Nggak ada kabur, nggak kabur jatuh. Ah, kau kabur pula. Kabur. Nggak kabur, nggak aja kau. Dia Iya. memang kabur. Dia memang nggak Kabur. mau bahas tentang 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, silakan. Gimana? Zuma. Udah keluar kabur. Lagi. Gimana? Zuma. Iya gimana? Iya. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, kalau kamu bisa menemukan kata perempuan dan kata istri di situ, saya Oke, aku tutup baca. apologet Islam Indonesia. Oke, aku baca ya. Aku baca. Iya, 1 Tesalonika iya. 4 ayat 4. Aku baca. Supaya Iya, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan Iya. dan penghormatan. Apalagi yang Oke, kurang ini. oke. Kamu Sekarang kalau kata lagi- istri dalam bahasa tunggu. Kata istri dalam bahasa Yunani apa? Bentar. Hendaklah, Kata istri. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan Iya, menjadi istrimu itu bahasa sendiri Indonesia. dan hidup Itu di dalam bahasa pengudusan dan Indonesia. penghormatan. Itu bahasa Indonesia. Kitabmu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti di Indonesia. Itu diawali ketika Belanda datang membawa kitabmu di Indonesia ini abad ke-17. Iya, Oke. diterjemahkan. Nah, Tapi sekarang Ibrani dan Yunani jelas. Original Apa teks sih? kitabmu itu kalau nantang diskusi sama saya kok adem-adem aja di situ. Duduk yang Ya, ada waktu cantik. di sini. Ya, Aku gantian Dengarkan loh, saya. Vero, gantian Giliran dulu. saya berbicara kan. Giliran saya kan.
Oke, silakan. Atau Anda masih mau bicara? Oke, baik. Silakan. Oke. Orang yang bodoh alias bahlul, yang tai lalatnya sebesar bola kasti di bibir, boleh kemudian berbicara seperti pola yang kamu gunakan. 1 Tesalonika 4 nomor 4 nih, dengarkan bunyinya ya. Memang dengarnya bagus, mendengarnya memang. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Memang cantik kedengarannya, tapi itu bahasa Indonesia, Cak Ayu. Di dalam diam dulu. Dalam original teksnya itu tidak ada kata seorang perempuan. Yang ada di situ adalah skewos. Skewos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya benda-benda. Bukan perempuan. Kalau perempuan itu, Cak Ayu, bahasa Yunaninya guneka atau gune. Masih kekeh dengan dia benda-benda. Ya Allah ya Karim. Sekarang kitabmu itu aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Astagfirullah. Bang Juma. Saudara, saya mohon Anda jujur. Ya, ini pertanyaan sederhana. Kitab Anda itu aslinya bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Dengerin saya. Makanya aku jawab. Ya. Dengerin. Oke. Terjemahan kitab yang udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sumber katanya berasal dari Ibrani dan Yunani, jelas. Yunaninya itu skewos. Skewos itu artinya benda-benda. Masalahnya kamu yang nggak ngerti tentang arti di dalam original teks 1 Tesalonika 4 ayat 4. Kok jadi saya nggak ngerti? Oke. Anda yang ngerti. Anda yang ngerti. Sekarang tolong tunjukkan seorang perempuan dalam bahasa Yunaninya apa? Gini aja cuma, kamu perhatikan cuma, aku mau perhatikan, aku lagi sama kamu. Supaya kamu masih itu bahasa Indonesia, Cak Kangkung. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bentar dulu dong, kan kamu yang bilang sama saya kemarin. Natali, sebentar. Woi, kau diam dulu, diam. Tunggu. Ini sekalian kita bongkar kelemahan Kristen ini di sini. Jangan di mute dong. Ya, tunggu dulu. Ini kan yang aslinya. Ini pakai data ini. Di dalam Bible ada perintahnya di dalam Kristen. Ya, buka data, Demon. Dalam Kristen menikahi hanya seorang istri saja, ya kan? Aku itu nggak ada. Sama dia. 1 Tesalonika. Itu nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Natali, monitor Natali. Kalau bahasa Indonesia iya. Ini ya, modal cowok. Kan itu dibuat-buat aja ya untuk nipu lawan. Dibuat-buat katanya. Original teks kitabmu itu nggak ada kata seorang perempuan. Nggak ada. Dengerin ya. Salah terjemah kitab kau itu. Mana yang lebih oten percaya? Kamu atau para pakar bahasa? Jangan percaya saya, Tuyul. Menerjemahkan kitab. Jangan kau percaya saya. Sampai kitab Wahyu. Jangan kau percaya saya. Jangan. Tapi percaya kepada ori teks kitab kau yang harus kau percaya. Jangan percaya saya. Memang original teks itu menceritakan tentang hal yang sama seperti yang telah diterjemahkan di dalam Bible-nya orang Indonesia. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Ya. Bentar. Ayat berapa, Gurunda? 1 Tesalonika 4 nomor 4. Kamu udah janju loh, Bu Suma. Lehermu diapain? Kamu bilang itu? Kamu penggal leher saya, bawa pulang ke gereja. Bikin sop saudara. Bikin konro. Bikin konro. Tapi kalau tidak ada gimana? Aku udah buktikan. Apa konsekuensinya? Bagaimana mungkin tidak ada sementara ini? Aduh, aku baca kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Oke, aku baca lagi. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi dibesarkan Dinda Temon ini. Jangan di mute lah. Gimana sih? Di Alkitab Sabda paralel. Mana sih ini kok di mute? Yang ini ya 1 Sabar saudara, sabar. Apa konsekuensinya kalau ternyata nggak ada? Berarti agama Kristen ini memang agama iblis, oke? Agama iblis. Iblis itu penyesat. Aduh. Iblis itu penyesat. Nah, coba tunjukkan. Coba deh. Tunjukkan 4632. 4632. Seorang istri, seorang perempuan. Seorang perempuan nih, semua mata memandang melihat ini. Seorang perempuan. Apa artinya seorang perempuan di sini? Seorang perempuan dalam bahasa Yunaninya apa?
Bentar. Seorang perempuan aja yang diklik deh. Oh, Jangan ya, klik semua. Apa ini? Oh, Kok diklik semua? Seorang perempuan yang ini ya. Seorang perempuan. 4632. 4632 yang ini. Seorang perempuan sering. diklik. Ya. Ini artinya Kok sering? Benda. TB benda, benda-benda, barang. ya, Alat. sering barang, milik, bejana, piring, buyung. Benda-benda. Gitu. Ya, Jadi benda, artinya adalah benda-benda. benda-benda. Perlihatkan. Benda-benda mana benda? Perlihatkan. Tuh, benda itu benda. Benda Nah, tuh. barang. Benda. Nah, terus menjadi istrimu. 1438. 14. Jadi bukan seorang perempuan ya, tapi benda. Di sampingnya. 1438. Tahu artinya apa? Diri sendiri, bukan seorang perempuan, seorang istri, Diri bukan. sendiri. Menjadi istri. Bukan menjadi istri. Menjadi istri enggak di situ? Enggak, diri sendiri Guru ndak. Enggak ada menjadi istri, enggak ada. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah supaya kamu masing-masing mengambil benda menjadi dirimu atau menjadi sendiri dan hidup dalam pengudusan dan pengorbanan. Makanya di Kristen itu bisa mengambil benda untuk jadi istri. Ada yang peristrikan ya termos es, asbak rokok, ada anjing, ada laki, semua boleh. Ya tidak ada di situ seorang matamu suek. Itu bahasa asli kitab loh. Makanya saya katakan kau itu agama penyesat. Lain di asli, lain diterjemah. Aslinya mengatakan A, diterjemahnya menjadi K. Konyol. Itu penyesat. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Kalian ini saudara-saudara setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Kau mengajak manusia untuk mendurhakai Tuhan dengan memanipulasi kemudian Bible yang bukan firman Tuhan semakin hancur. Ini fakta, ini real, ini kenyataan di tengah-tengah kita, bukan di karang-karang. Nanti suatu hari anak-anak kita akan berbicara, dulu ada seorang Kristen hidup di tahun 2025 bernama Piro. Ngotot mengatakan di kitabnya ada kata mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Padahal di situ ada orang ganteng juga namanya Bang Suma sudah menunjukkan bukti valid. Tak ada kata itu dalam bahasa aslinya. Hanya ada di Indonesia aja kata-kata itu muncul untuk menipu umat Islam yang ada di Indonesia sekaligus menipu jemaat-jemaatnya sendiri. Itu fakta, itu real. Nah, gimana? Saya mengatakan itu taruhannya. Kalau ada, ambil leher saya, penggal, bawa ke gereja, kalian boleh makan sama apapun. Tapi kalau tidak ada ternyata, apa yang terjadi? Saya boleh mengatakan agamamu agama setan. Adil kan? Adil. Karena yang menyesatkan itu hanya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalian menggenapi. Kenapa ada editan-editan seperti ini? Demi untuk menjajakan nama Yesus, iblis yang bersembunyi di balik nama Yesus. Itu Yesus sendiri mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka banyak orang ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus menyesatkan manusia? Ya kalian, lembaga kalian, gereja kalian, pendeta pastor kalian, jemaat kalian, pendebat-pendebat kalian. Itulah mereka sang penyesat, barisan sang penyesat yang ada di antara manusia-manusia benar, yaitu Islam saat ini. Apa yang bisa kamu ajukan? 1 Tesalonika 4 merembat Bang Suma. Pret. Kamu belum lahir, Bang Suma dan tim udah tahu dalil itu. Jadi jangan kok so cantik, so paten. Bible itu membantu setan menyesatkan kalian. Paham? Bibelmu itu alat setan untuk menyesatkan kau dan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Berterima kasihlah kepada para apologet Islam yang hadir membuka tabir kesesatan yang ada yang hadir di tengah-tengah kalian itu sendiri. Kalau bukan kami,
pendeta mau membongkar ini? Gak mungkin. Pastor ingin membuka ini? Gak mungkin. Sudah. Ya udah, silakan dibesarkan. Nah, besarkan beliau. Ayo. Sekali lagi siapkanlah lehermu ya. Iya, silakan. Silakan. Mana? Ya. Mana? Ambil Mana? yang paling tajam lah. Siapkan lehermu. Mana? Kamu bisa baca Mana? ini enggak? Coba kamu Bisa. baca ini. Nah, coba Nah, dibaca. apakah mana tua? Kamu baca Bahasa Yunani atau dulu. bahasa Indonesia? Kamu Pertanyaan baca saya. dulu ini. Bisa Tua baca mana? enggak? Pertanyaan saya. Bisa Pertanyaan baca saya. enggak? Silakan. Bisa baca enggak? Supaya kamu masing-masing. Terus Apa itu? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan dan Orang apa? menjadi seorang perempuan. Ya, terus menjadi istrimu. Ya, ada berapa perempuan? Satu perempuan. Iya, satu. Ya udah, satu, ambil pisau. Iya. Silakan. Sekarang yang mana yang betul? Sekarang mana yang betul? Ya udah. Sekarang siapa yang betul? Udah, ambil pisau. Sekarang siapa yang betul? Silakan. Silakan kau. Sekarang mana yang betul? Kitabmu ini yang bahasa Indonesia atau bahasa Yunaninya, mana yang betul? Asumsi kamu. Mana yang betul? Ini yang betul. Asumsi kamu itu. Mana yang betul? Asumsi kamu itu dari Inggris. Mana yang betul, bahasa Indonesia Silakan. atau bahasa Yunani? Mana yang betul? Piro, dengar ya. Berbeda. Bahasa Indonesia yang betul. Piro itu berbeda, Piro. Bahlul. Itu berbeda, Piro. Itu berbeda. Yang originalnya dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Paham kok, Piro? Jadi sekarang kita uji mana yang benar. Ya, jadi kau jangan berpaku di situ aja, jangan bertumbuh di situ aja. Buktikan omongan Zuma lo. Lo itu udah disebutkan tadi originalnya ditunjukkan Temon. Dia udah baca lo. Dia udah baca. Yang ditunjukkan Temon itu originalnya. Mengambil Jangankan seorang Bang perempuan menjadi Piro, dengar, Piro. Yang ditunjukkan Temon itu originalnya gitu loh. Jadi sekarang mana yang mau diikutin? Temon aja ini originalnya benda-benda. Oke, emang terjemahan ini enggak diambil dari original teks. Ya iya, salah loh, salah. Yang salah itu kalian, bukan. Kau yang salah, Longor. Mana yang lagi salah? Ada berapa ribu kesalahan di LAI itu? Itu pengakuan pendeta sendiri. Woi. Mana berbeda kok? Siapa? Jadi mana yang mau saya hanya memberi petunjuk. Mana yang lagi salah? Mana? Saya hanya memberi peringatan aja. Zuma, kamu perempuan atau laki-laki, Zuma? Tepatin dong apa yang kau omongin. Enggak. Ya dong. Saudara, kok enggak? Bagaimana mungkin kamu ingin menghukum seseorang dengan dalil palsu? Untuk dijadikan istri. Itu dalil palsu itu, Tuyul. Bagaimana kau bisa menghukum saya dengan pasal-pasal kepalsuan? Gak bisa. Hanya orang bahlul yang bisa menetapkan satu hukum kepada orang dengan menggunakan undang-undang kepalsuan. Undang-undang palsu yang kau tunjukkan itu. Harus tunjukkan ori teksnya. Ternyata kamu secara tidak sadar menunjukkan betapa bobroknya kitabmu itu. Betapa hancurnya kitabmu itu. Sebuah kitab yang dianggap suci, sebuah kitab yang bermasalah, maka pastinya agama itu bermasalah. Ketika agama itu hancur, bermasalah, maka agama itu bermasalah. Itulah yang terjadi dalam agamamu. Adikku teman, bisa nggak ditunjukkan secara akurat seperti dia menunjukkan kata-katanya itu besarnya gitu bisa dibaca. You menunjukkan dalil tapi kecil, nggak bisa dibaca. Ambil, kamu udah baca loh, supaya kamu masing-masing. Sementara yang kita hadapi ini adalah kerah yang bertubuh manusia. Nggak bisa dia baca kalau kecil gitu. Kalau namanya pembohong ya tetap pembohong, kebiasaan begitu. Kalau memang berdusta ya berdusta. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan. Makanya jangan mengucapkan segala sesuatu jika kamu tidak bisa walladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum wa ma yas'urun ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang bahlul, orang-orang jahil, orang-orang tolol, bodoh, bahlul, dongo, berdaki, krinyol, dan hidup lagi banyak utang. Nah, inilah yang dimaksud Quran tuh. Siapa yang punya utang matinya nggak dibayar? Bahlul, sombong, tolol, siapa yang udah metong tapi masih meninggalkan? Idiot. Siapa yang udah metong tapi
idiot, tolol. Udah Nah metong, inilah yang meninggalkan dimaksud. hutang. Ya, siapa? Siapa yang udah metong tapi meninggalkan hutang? Siapa? Ya kamu lah itu. Aku katanya. Kamu lah itu, kamu lah itu. Katanya aku lagi. Meninggal. Utangmu apa? Utangmu apa ketika kamu meninggal? Kamu lupa menurunkan Tuhanmu dari pohon. Masih menggantung Tuhan kau itu. Kamu loh, kalau kamu gentle, kamu tepati janji kamu. Enggak terbaca deh, enggak terbaca. Enggak terbaca Dinda Temon. Ya, nggak bisa terbaca, percuma aja. Di-kick ya kan? Nggak bisa Di-kick lagi kan? kebaca. Ya pasti di-kick, ya kan? Udah, Piro nanti kau kuki ya Piro ya. Aku yang ngiki kau, nggak usah kau bilang ancam-ancam. Kuki kau, kenapa rupanya aku ludahi? Gini dengar kau Piro ya, dengar Piro ya. Kau dengar dulu. Bagaimana mungkin kau nggak diki? Diam kau dulu, nggak kuki kau. Nggak usah kau ancam-ancam. Ya, itu berbeda terjemahan dengan originalnya berbeda. Contoh, bahasa Inggris isinya God. Aturan terjemahannya kan bahasa Indonesia Tuhan, tapi tidak. God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manusia, kan salah itu kan. Nah seperti itulah tadi dia, paham kau? Jadi sekarang mana yang benar? Oke, begini aja Bang Zuma, kamu jangan pakai teks bahasa Indonesia, kamu pakai teks aja bahasa Indonesia, Bible-nya bahasa Inggris. Coba apa keterangan di dalam 1 Tesalonika 4:4? Coba untuk membuktikan kalau memang itu salah. Saya masih mengedepankan bahasa Yunani. Karena original teksnya itu bahasa Yunani. Okay. Kita nggak pakai bahasa Indonesia. Kita pakai aja teks bahasa Inggris. Kamu kenapa nggak pakai bahasa aslinya? Terjemahan bahasa Inggris, bentar dulu Juma. Kenapa nggak pakai bahasa Yunaninya? Kenapa? Ya, sabar dulu dong. Coba kamu tanya dulu. Bible-nya dengan kenapa? Dengan bahasa Inggris. Kenapa kamu nggak mau pakai bahasa aslinya? Kenapa? Dong. Katanya mau diskusi yang baik. Dengarin dulu. Saya bertanya. Kenapa kamu nggak menggunakan bahasa aslinya? Oke, kita jangan pakai bahasa Indonesia Juma ya. Oke. Bahasa aslinya kenapa? Ada terjemahan yang sumbernya dari kenapa bahasa harus pakai terjemah? Kenapa? Ke dalam bahasa Inggris. Kenapa nggak mau pakai bahasa aslinya? Supaya bisa membuktikan sama kamu bahwa terjemahan bahasa manusia Inggris, separuh babi. Kenapa kamu nggak mau menggunakan bahasa aslinya kitabmu? Kenapa? Kamu malu? Menerjemahkan arti yang sama. Kenapa harus terjemah? Kenapa bukan bahasa aslinya? Kenapa bukan aslinya aja? Kenapa nggak pakai aslinya aja? Kenapa? Itu sudah muncul tuh aslinya, tolol, bahlul. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi ya gini. Maaf Pak Kiai, maaf Pak Kiai. Illal ladzina zalamu minhum, itu yang kubawa. Hari ini juga udah ini nih bahasa aslinya nih. Ini apa ini? Benda, bukan seorang, tapi benda. Kembali ke seorang menjadi istrimu. Ada nggak kata istri di situ, Dek? Nah, coba mana coba. Biar semua tahu, orang Kristen yang masih bisa diselamatkan tahu. Nah, coba. Menjadi istrimu. Yang di sampingnya itu loh, Dek. Berapa itu? 34 ya? 34. 14 38. 38 sendiri. Nah, sendiri. Kita besarin dulu soalnya ini oten-oten agak. Nah ini harus besar kali Gurunda, oten-oten matanya ampun. Iya betul. Gedein aja lah. Nih, ini tuh. Apa bahasa Indonesianya? Diri sendiri. Parah kali bah. Istri itu gune atau perempuan itu gune. Lama oten-oten ini memang betul-betul. Nah, udah Piro. Kau kan minta naik lagi. Sekarang sudah jelas. Bilang saja aku tidak bisa bahasa Yunani. Udah cukup. Gitu aja. Kau akuin aja. Aku nggak bisa berbahasa Yunani. Udah. Harus ke original lah merujuknya. Masa ke bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu pun diterjemahkan dari Yunani. Kok kau paksa pula harus ke bahasa Inggris? Longor juga kau. Jadi sekali lagi ya, nggak usah kau bahas itu lagi. Berbeda. Bilang aja kau tidak bisa bahasa Yunani. Makanya kau tidak paham. Gitu aja Viro. Paham kok kan? Longor kali kau. Kembalikan ke tadi Dinda Temon, kembalikan dengan sumnya besar gini. Kembalikan coba. Jangan diperkecil, biarin aja besar. Nah, lagi. Lagi kembali. Kembali ke ayatnya. Nah, coba besarin. Zoom kayak tadi. Ya tadi yang tadi itu. Ya, tuh besarin.
Ya, bentar. Terjemahan bentar. baru aja nggak apa-apa. Jangan diketik, jangan diklik, besarin aja, besarin aja, besarin aja. Besarin, Ya, ya. besarin. Kurang Bukan di besar ya? situ. Yang punya angka, Dek, yang punya angka. Yang tadi angka tadi mau angka bawah tuh di zoom aja, di zoom, besarin lagi, dibesarin. Deketin lagi kameramu, deketin kameramu. Kayak tadi loh. Yang angka tadi. Terasa Ini tuh komputernya di zoom. grogi itu dia. Yang angka tadi, Iya, yang angka tadi. Kenapa itu. turun? Itu. Di zoom. Gak usah di zoom aja. Di zoom. Naik turun lah. Ya, di zoom. Yang tadi betul, Mon. Ya. Ini. Naik turun. Ini. Kenapa harus naik turun? Ini udah ini, stop sini. Zoom, dideketin kameranya. Kurang dekat. Nah, begitu. Naikkan ke atas lagi. Mana kata istri di situ? Nggak ada, diri sendiri. Iya, kita nggak lihat juga di sini, kita nggak lihat. Mana kata istri? Nggak ada di situ kata istri untuk nyatakan kata istri. Nggak ada, Bunda. Tengok lagi, geser lagi mon, di tengah. Yang besar itu, itu, besarin, itu zoom, Besar. Pak Budak, Besarin. besarin. Itu kalau dibesarin jadi ngezoom, Bu Runda. Ya coba di zoom lihat, dibesarin. Tadi kan udah ini. Tadi kan bisa. Yang tadi udah. Bukan itu yang kamu besarin, kameramu kau dekatin ke layar. Cuplis. Astagfirullahaladzim. Ya. Grogi, Bu Runda. Hilang tadi grogi. Komputernya grogi, bro. Itu. Komputer tetap. Kamera yang maju mundur. Gitu biar ucoknya nggak tegang kali. Mana kata istri, mana kata istri? Cari situ kata istri, kan nggak ada kan? Tunjukkan lagi, besarkan lagi. Ya Allah, ya atas lagi, itu. Ini. Mana kata istri? Kenapa ke situ? Ini. Itu sudah. Cari udah besarin. Udah besarin. Besarin. Diam kan laptopmu diam kan? Atau memilih istri sendiri. Kan gitu. Nah, ini dalam keadaan seperti ini kameramu. Seorang perempuan coba yang di atasnya tuh sorot tuh yang sudut. Nah, ini seorang perempuan. Nah, itu seorang perempuan. Nah, coba klik angkanya. Coba klik angkanya. Klik, ketepak, klik, ketepak. Enggak dikliknya ya Allah. Screen touchscreen enak kali. Nah, apa tulisannya? Apa artinya? Istrimu sendiri apa artinya? Benda-benda. Benda-benda. Ulang, mundur lagi, kembali lagi. Nah, kembali. Ya, nih, kita lihat. Perempuan. Nah, seorang perempuan. Klik, 1, 2, 3, ketepak, muncul. Apa artinya? Benda, bukan istri. Ya mampus sudah. Allahu Akbar. Sementara bahasa Yunani untuk perempuan itu atau gune itu apa? Istri itu gune. Itu bahasa Yunaninya. Nah, kembali lagi dek. Adikku sayang kali ini. Kembali lagi. Ya. Panik, kembali. panik. Seorang perempuan mana seorang perempuan? Seorang istri. Mana seorang istri? Ini Bu Runda. Itu ini. seorang perempuan itu, Seorang istri mana? Ini. Mana seorang istri? Adanya seorang perempuan, seorang istri, mana ya? Memilih istri. Itu ada. Nah, itu tuh yang tadi. Mama. Kenapanya dunia gempa bumi? Terjadi gempa bumi, saudara-saudara. Aneh bikin. Itu. Besarin, memilih istri sendiri tuh. Tuh. Memilih istri sendiri. Ya, besarin dulu, Cak Ayu. Besarin Jangan dulu. diklik dulu. Besarin. Nggak usah diklik dulu, Dek. Dibesarin Nggak aja. diklik, otomatis, Bu Runda. Nah, besarin. Nah, lagi. Aku ingin tanya kepada netizen, ini ada memilih istri nggak? Ada nggak kata memilih istri di sini, teman-teman? Ada atau nggak ada? Ada. Memilih istri ada. Nomor berapa itu? 2932. Coba diklik. Kita sama-sama buktikan. 1, 2, 3, klik. Apa yang terjadi? Apa artinya di sana?
Apa artinya? Kamu akan memperoleh satu. Kamu akan memperoleh. Mana istrinya? Ada? Ada? Tidak ada. Enggak ada. Berarti salah terjemahan ya Bang ya, salah terjemahan ya. Iya. Salah terjemahan. Iyalah. Ini yang harus disalahin Bang Blender, Bang Cuma, soalnya temen diajarinnya Amsal terus. Salah temen lah. Berarti salah temen salah. Oke, saya kira cukup bikin malu dia. Apa kata dia? Kamu salah. Tengok ini bahasa Indonesia. Lama. Kalau bodohnya dan bahlulnya seperti itu, mending kau berdoa setiap saat agar kembali kau dikutuk aja menjadi batu tawas, lebih bermanfaat bagi keteknya bom daripada kau jadi orang tapi kau bahlulnya ndak ketulungan. Gitu. Siapa namanya tadi tuh? Poni. Piro. Kirain poni kuda. Namanya Vero. Oke, teman-teman, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih sementara, silakan. Ya, Gurunda. Ini Bang Boy, yang Bang Boy. Bang Blender, ini yang typing teman panik, dia belum pernah ditanya langsung sama Gurunda mungkin ya. Jangan kabur dulu Cuma. Kita dulu Mau beribadah, mau ibadah. Aduh. Ya, baru naik udah mau kabur. Iya, mau ibadah. Kau apa? Lebih penting ibadah lah longor daripada kau. Kau pun longor aja kok. Empat rakaat aja, 4 rakaat. Ibadah dulu. Begitu naik Bang Boy. Enggak usah so hebat kau, enggak usah so hebat. Ibadah dulu. Macam hebat kali kau. Kau pun longor. Kalau udah semut teriak-teriak aja terus. Bukan, ibadah dulu. Telepon yang gini semua Bang Blender, masalahnya datanya yang gini semua. Ibadah dulu, bukan kau. Ibadah lah. Kau kan longor kau. Udah mon. Kau mon nggak ditanya, semua grogi terus. Kau mon goyang-goyang. Udah mon. Udah mon. Pening kepala, kebanyakan kali goyang. Kau goyang sana goyang sini, udah groginya udah kelebihan, udah per. Lagian di mana di Bible itu ada larangan poligami? Boy, di mana ada larangan poligami di situ? Matikan kameramu temon. Di mana ada larangan poligami? Di Bibelmu coba tunjukkan kalau ada larangan poligami. Apa? Lanjut Bang Blender. Bahkan di Keluaran 21 ayat 10 itu coba dibuka temon. Keluaran 21 ayat 10. Nah, itu. Keluaran 21 ayat 10 itu jelas. Gak apa-apa. Berbini dua orang. Saya diskusi sama siapa? Sama Ustadz Arif. Itu coba ditampilkan lagi. Keluaran 21 ayat 10 tampilin. Tampilin. Ya di sabda juga. Jika tuannya mengambil perempuan lain, maka jangan kurangi makanannya, pakaiannya, dan persetubuhannya. Iya, benar. Apa pertanyaannya? Ya di mana ada larangan poligami di kitabmu? Pertanyaannya itu. Silahkan cari. Oke. Janganlah kamu menduakan istrimu. Di situ dikatakan. Tidak ada dikatakan poligami, tetapi jangan menduakan istrimu. Di mana ada larangan? Coba di sabda ada beberapa versi kan? Ada beberapa versi di situ. Alkitab bukan sabda. Coba di LT di Seleber gitu kan? Di mana? Yang mana? Iya, yang di bawah, yang di bawah. Jika seorang laki-laki gitu kan, ada kan? Enggak, bukan yang di bawah itu, bukan. Ada TB, ada TL itu kan. Iya. Iya, yang mana? Yang TL, itu TL itu udah di situ aja, gak kepinggirin tuh sama aja. Itu kalau anak laki-laki itu kan, ada kan di situ. Nah, kalau anak laki-laki nih. Ya baca. Anak laki-laki itu kawin lagi. Ayat 27, buka dulu. Bentar dulu. Biar dengarkan dulu. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Dengar boy.
Terus pertanyaannya apa? Tadi kan poligami kan? Loh itu kan poligami di situ, Boy. Di mana? Loh itu yang dibacakan Temon tadi itu. Mana ada dikatakan poligami di situ? Baca lagi Kak Temon. Aduh. Aduh, budak kali ini orang. Jauh kira mau baca bahasa Indonesia aja nggak paham. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa pada istrinya yang pertama. Kalau kan? Oh, iyalah. Terus? Jikalau kan berarti belum terjadi kan? Waduh. Terjadi atau terjadi? Sama nggak? Hampir sama nggak dengan ayat di Al-Quran tuh? Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahilah 2, 3, dan 4. Hampir sama nggak? Beda itu, beda jauh lah. Kepala bapak kau tuh beda jauh. Kau yang longor kau. Ender, jangan pula kau sama-sama kalau Quran sama Alkitab kami beda jauh itu. Kami pun nggak mau nyamakan dengan Bible kau porno gitu. Sorry. Enggak, ayat-ayat ada di dalam itu sama nggak? Sama nggak? Berarti ini membolehkan poligami. Itu kesimpulannya. Beda. Jangan kau sama-sama. Ya, mana larangannya mana? Beda. Larangannya mana? Matius 5 ayat 27 sampai 32. Baca. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan itu. Di mana? Tentang penceraian di situ, Boy. Buka dulu. Buka dulu baru kau teriak-teriak. Udah tahu. Itulah dia. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Gimana cara mempersatukannya? Bagaimana cara mempersatukannya? Ayat 32 Blender. Buka dulu. Apa yang mau kejang-kejang? Memang begitulah. Mana larangan poligami? Buka dulu, aku bilang. Buka dulu, kau baca, baru kau bantah. Gimana kau mau pandai? Kau yang bawa data, mestinya kau yang baca, Boy. Aku yang tampilkan ya. Oke. Saya setuju. Bentar ya. Tampilkan ayatnya. Biar kau pandai juga. Jangan botol terus, botol. Udah tahun 2025 tetap botol. Yang botol tuh kau, Ten. Ini kubuatkan langsung kubuatkan ya. Kau memang yang botol tuh kau. Ini blender. Kau payah kali kau memang diajari susah ini. Nih, Matius 5. Sini dulu. Tulislah Oten botol tuh. Itu yang benar. Yang benar tuh Oten botol. Itu yang betul tuh temanya. Oke, geser tulisan itu dulu biar nampak orang dibaca. Tahu botol ngomong botol. Nah, baca blender. Baca nih. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzina. Baca. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Itu kalau berzina. Kalau dipukuli. Perceraian itu, woi. Waduh. Ini masalah poligami. Aduh, cerai sama poligami sama nggak? Woi. Ada lagi ayatnya. Inilah ini. Udah ini aja sama kau ini nih. Oten botol. Udah itu dia Oten botol. Udah itu aja. Tema sesuai tema. Oten botol. Udahlah sesuai tema itu. Kau pun enggak aja kau. Yang dibahas poligami. Kenapa data cerai sama poligami sama enggak? Ya, sama lah. Akibat kepala bapak sempak kau tuh koyak. Bodoh kali kau sama. Cerai sama poligami bisa pula kau katakan sama. Itulah longor kau tuh botol. Kau memang botol. Makanya dengarkan dulu tuyul. Kau jangan teriak-teriak tuyul. Ya cemana pula kau samakan cerai sama poligami? Ngarang aja kau. Cerai itu berpisah, poligami menyatu. Kan longor kau tuh. Berarti kamu dipanggil. Bagaimana? Cemana kau katakan sama berpisah dan menyatu? Hei, cerai itu berpisah, poligami menyatu. Apanya kau katakan sama? Bodoh kali kau. Blender, tenang kau blender. Kau kalau udah sungguh teriak-teriak. Kau yang botol nggak kau tuh? Menyatu dengan berpisah kau katakan sama? Nggak botol kau? Botol kau tuh. Botol. Loh, nggak bisa tenang aku. Kau botol. Masa nggak aja kau? Masa kau katakan menyatu? Kalau udah bisa pula. Bukan, nggak bisa. Kau salah. Bercerai itu kan dalil perceraian kau buat, kau tunjukkan. Sekarang poligami. Mana larangan poligami? Diam. Nggak usah kau curhat. Mana larangan poligami mana? Mana, woi? Sekarang kau yang botol. Botol kau kan? Hah? Botol kau kan? Botol lah kau. Kau botol. Mana katanya larangan poligami itu mana? Nggak ngerti, tapi kau bahas. Woi, larangan poligami mana? Mana larangan poligami mana? Mana larangan poligami? Coba kau tunjukkan.
Nggak botol kau. Kayak mana mau disusun sama kau kayak gini? Botol kali kau. Bisa pula kau katakan menyatu dengan berpisah, kau katakan sama. Kan longor kau tuh. Pecah piring jadi gara-gara kau. Pecah. Nggak aja kau. Nggak bisa kau katakan menyatu dan berpisah, kau katakan sama. Ngarang aja kau. Poligami itu menyatu. Jadi kau tidak bercerai berpisah. Gimana sama? Bodoh kali kau. Nggak sama pula. Ya dari perceraian itulah orang jadi apa? Selingkuh kan? Ya bodoh kali nih selingkuh. Oh, longor kali kau. Sampai dibilang dilarang poligami. Dari bercerai. Emang bercerai karena alasan selingkuh saja? Hah? Orang bercerai karena alasan selingkuh saja rupanya. Bisa jadi. Kepala bapak kau bisa jadi, ngarang aja kau. Gak bisa lah. Kita cari umum lah, yang cara umum lah. Ya karena selingkuh lah salah satu. Ya, mana larangan poligami itu mana? Sedangkan tadi di Keluaran 21 nomor 10 dibolehkan ternyata kalian berpoligami. Tadi kan aku tunjukkan ayatnya. Itu bercerai. Aduh mak. Itu bercerai. Tahu nggak kau bercerai? Cakal lagi betul kau ya. Betul kali kau bercerai. Kau betul kali kau. Nggak bisa kau kata berpisah. Bercerai itu berpisah. Pecah lagi piring sama kau. Tahu kau? Hah? Longor kali kau. Nih. Pecah lagi piring. Hancurkan dah. Hancurkan semua kepalanya. Pecah lagi kepalanya. Apalagi? Ini kau baca dulu nih. Janganlah seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkap aurat dari samping kakak selama apanya menyingkap? Apanya? Ngapain lah kau suruh jual madu kakak kau? Kau pelongor kak? Kau? Di sini diskusi agama, bukan mempromosikan madu. Kakak kau jual madu. Ya udah, kalau memang kakak kau jual madu, pergi ke pasar jualkan, jangan di sini. Longor kali kau. Itu masalah satu saudara itu. Aduh mah, ngapa? Ya kakak kau kan jual madu, ya udah sana jual madu kau kakak kau. Waduh boy. Kemana-mana lah kau dibayar rumah. Itu satu saudara boy. Nggak boleh boy Kakaknya jual madu kakak kau. Kakaknya jual madu. Kakak adik itu dijadikan istri emang nggak boleh boy. Kau jangan poligami. Paham? Di mana ada larangan poligami di situ? Janganlah kau ambil seorang perempuan. Sebagai madu kakaknya. Berarti adiknya yang dinikahi adiknya, kakaknya nggak boleh. Waduh. Kalian itu siapa yang mengajarkan poligami sampai berapa banyak itu? Siapa yang ngajarin? Bodoh Salomo sampai 1000 Salomo. Kau masih ada utangmu Natali, jangan ngomong Natali. Utang sempak kau tuh sampah kau ya. Utang sempak kau tuh zakar kuda kau masih sama-sama kau tuh sampah kau diam kau. Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Utang 5 juta belum kau bayar, ingat Natali. Jangan lupa. Sempak kau terkait pinjol kau bilang aku ngutang kau. Kutantang kau di Al-Quran mana ada kata-kata zakar kuda? Nggak ada. Kalau kau ngomong ku tagih. Sempak kau tuh isinya zakar kuda kau. Diam kau. Kalau kau diam tadi aku tagih. Natali momot itu boy, hati-hati kau. Sekarang mana larangan poligami kau udah nggak usah kau terkait pinjol aja kau sok-sokan aja kau. Kau bilang kemarin mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Udah kutunjukkan ayatnya tentang porno-porno di Al-Quran kalian. Udah diam kau. Kau nggak mampu tunjukkan di Al-Quran ada tertulis. Kau mana? Kau malu kau. Kalau aku tahu malu, kau nggak tahu malu. Kemarin kau bilang tunjukkan di mana ada dalam Quran kami tentang porno-porno. Aku tunjukkan. Nah, tugas saya minta. Budak, ini kenapa sih dia? Ada itu di YouTube. Kalau kau minta aku transfer, kau tunjukkan di Al-Quran ada tertulis zakar kuda, kan nggak ada. Mau aku Kau ini memang stres ini, Oten stres. Dia punya utang pinjol dan lagi nyuruh aku yang bayar. Ini memang gila, memang boy ini. Kau yang berjanji. Sempak kau tuh isi zakar kuda kau. Kau yang berjanji. Mana tuh zakar kuda nggak ada. Udah. Sekarang kembali ke tema. Mana datanya di Bible kau larangan poligami mana? Kau baca ya. Justru di dalam Tawarik aja. Mana? Sempak diam kau. Sampah. Kalian ketawa gila dia. Sekarang mana tunjukin di data ya di Biblemu mana berjanji tunjukkan datanya kau bilang. Udah aku tunjukkan datanya yang cerita porno di Al-Quran kalian. Mana? Nggak ada Al-Quran ada pornonya nggak ada. Di Al-Quran nggak ada pornonya. Kemarin aku tunjukkan ada. Nggak ada di Al-Quran ada pornonya. Kau open cam coba kau bilang di Al-Quran ada yang porno. Coba kau open cam. Kau coba open cam kau bilang di Al-Quran ada yang porno. Coba. Itu apa?
Ya untuk kau minta aku uang 5 juta. Sekarang kau tunjukkan di Iya udah Al-Quran aku tunjukkan kemarin. Di YouTube ada tuh di YouTube. Aku tunjukkan. Enggak ada mana kok kau malu-malu. Bang Boy, Kau meras ini memang ya bertanggung order ini. jawab Maling atas kau. apa yang kau sampaikan. Kau Bukan buka itu. Al-Quran di mana Dia datanya kalau ada berjanji. porno di situ. Kalau Bang ada Boy. di Al-Quran kami cerita. Kau bukakan datanya di mana di Al-Quran ada porno. Kau harus Katanya. mempertanggungjawabkan apa Open yang cam kau lah kau. sampaikan. Udah ku undang Open cam. kamera kau. Mana? Kenapa? Kau bilang di Al-Quran ada yang porno mana? Tunjukkan. Kenapa? Mana? Mana janjimu? Kau bilang mau transfer 5 juta. Oh kan Poten bisanya framing mang botol kau ya. Anjing, Kau Pak, tunjukkan Tete, dulu Bang. datanya Coba, binatang coba, di mana cek saldomu. datanya. Kalau Al-Quran ini memang Coba ada. cek saldomu, pornonya, ada nggak silakan saldomu? dibuka kameranya. cek saldomu ada nggak? Nanti nggak ada. Biji kali. Oke. Coba mana tunjukkan rekeningmu Kasih ya. saldomu, Rekeningmu, ada nomor nggak rekeningmu saldomu? siapa atas nama siapa? Coba Ada nggak? nomor rekening. Oke ada. Nomor Ah, rekeningmu berapa? Atas nama siapa? Rekening pribadimu ya, sesuai dengan Cek KTP saldomu tunjukin. dulu. Cek saldo ada nggak? Nggak ada urusan sama saldoku. Sekarang kau minta aku transfer ya. Walaupun dia nggak bisa buktikan, saya pengen tahu ini manusia ini siapa ya. Saya minta nomor rekeningmu beserta namanya, atas nama siapa. Pastikan nama di rekeningmu sama dengan KTP-mu ya. Kau berani? Mana cepat? Uangmu nggak ada. Mana cepat? Kau kira nggak berani kau kan? Ada Kau nggak nggak berani kau. Kau mau minta transferan aja kau nggak berani tunjukin nama di rekening kau siapa. Atas